Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon izin kepada Ibu Dr. Silviana SEMSI AKCA selaku dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Sektor Publik. Perkenankan kami dari kelompok 2 akan membahas materi mengenai penganggaran publik pada video pembelajaran kita kali ini. Mohon izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok 2 dengan anggota Fili Ramadan, Maharani Kiran Basyari, Salsabila Alfiana, Salsabila Nurfadilah, dan juga Siskia Evalin Sitompul. Oke, langsung saja saya serahkan kepada rekan saya. Perkenalkan, saya Salsabila Alfiana. Di sini saya akan menjelaskan dari pengertian penganggaran publik. Namun sebelum itu, kita harus mengetahui dulu apa itu anggaran dan juga penganggaran. Nah, menurut National Committee on Governmental Accounting atau NCGA, definisi anggaran atau budget adalah rencana operasi keuangan yang mencakup estimasi pengeluaran yang diusulkan dan sumber pendapatan yang diharapkan untuk membiayainya dalam periode waktu tertentu. Nah, sedangkan pengertian penganggaran menurut Tendi, Huruman, dan Sri Wahyu adalah proses sejak dari tahapan persiapan yang diperlukan sebelum dimulainya penyusunan rencana, pengumpulan berbagai data dan informasi yang diperlukan, pembagian tugas perencanaan, penyusunan sendiri, implementasi dari rencana tersebut sampai pada akhirnya tahapan pengawasan dan evaluasi dari hasil melaksanakan rencana itu. Atau lebih singkatnya, penganggaran itu merupakan proses untuk mempersiapkan dari anggaran tersebut. Nah, bisa dikatakan kalau anggaran itu rencana operasinya, sedangkan penganggaran itu merupakan proses untuk mempersiapkan anggaran tersebut. Nah, lalu kita bisa menemukan bahwa pengertian dari penganggaran sektor publik adalah proses perencanaan dan pengendalian kegiatan dalam sektor publik yang mencakup pembuatan rencana kegiatan dalam bentuk perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter yang berfungsi sebagai alat perencanaan, pengendalian, koordinasi, komunikasi, penilaian kinerja, motivasi, dan menciptakan ruang publik. Nah, penganggaran sektor publik merupakan aspek yang penting dalam pengelolaan keuangan pemerintah yang efisien dan transparan. Lalu, selanjutnya, ada fungsi anggaran publik. Nah, menurut Indra Bastian tahun 2006, anggaran publik berfungsi sebagai 1. Anggaran merupakan hasil dari proses penyusunan rencana kerja. 2. Anggaran merupakan cetak biru aktivitas yang akan dilaksanakan di masa mendatang. 3. Anggaran sebagai alat komunikasi internal yang menghubungkan berbagai unit kerja dan mekanisme kerja antara atasan dan bawahan. 4. Anggaran sebagai alat pengendalian unit kerja. 5. Anggaran sebagai alat motivasi dan persuasi tindakan yang efektif serta efisien dalam pencapaian visi organisasi. 6. Anggaran merupakan instrumen politik. 7. Anggaran merupakan instrumen kebijakan fiskal. Nah, selain itu ada fungsi anggaran secara umum itu ada 3. Yang pertama itu ada planning, yaitu menggabungkan programming, resource acquisition, dan resource allocation yang memfokuskan pada tipe, kuantitas, dan kualitas tertentu dari pelayanan yang akan disediakan kepada konstitusiennya, mengestimasi biaya jasa, dan menentukan bagaimana mengukur biaya dari layanan pemerintah. Lalu yang kedua, fungsi anggaran itu controlling dan administrating. Nah, anggaran membantu dalam memastikan bahwa sumber daya diperoleh dan dibelanjakan sesuai dengan rencana. Lalu, yang ketiga itu ada fungsi reporting dan evaluating. Nah, anggaran ini menjadi dasar untuk pelaporan akhir periode dan evaluasi. Perbandingan realisasi dengan anggaran menggambarkan apakah mandat untuk memperoleh pendapatan dan menggunakan belanja telah dilaksanakan dengan baik. Lalu, di sini ada fungsi anggaran menurut Pak Supriyono. Itu ada 7. Yang pertama itu ada fungsi komunikasi. Nah,
Maksudnya itu komunikasi yang dimaksud adalah yang terjadi selama penyusunan anggaran, karena saat itu berbagai unit dari berbagai tingkatan akan saling berkomunikasi untuk membahas bagaimana anggaran dibuat. Lalu ada fungsi perencanaan seperti tadi bahwasannya sebagaimana yang telah dipaparkan sejak awal karena anggaran berperan sebagai rencana, karena dengan begitu perusahaan bisa menyiapkan berbagai alternatif untuk dilakukan di periode berikutnya dengan pertimbangan sumber-sumber ekonomi yang dimiliki dihubungkan dengan tujuan dan kendala yang mungkin dihadapi. Lalu yang ketiga itu fungsi koordinasi. Nah, anggaran juga memiliki fungsi ini karena mengkoordinasikan tindakan dan rencana dari berbagai unit perusahaan supaya berjalan selaras pada tujuan yang sama. Lalu yang keempat, itu ada fungsi pengendalian dan evaluasi. Nah, anggaran bisa memiliki fungsi ini karena dalam jika ia sudah disetujui, itu akan menjadi komitmen dari para pelaksana untuk berusaha menjalaninya. Lalu yang kelima itu ada fungsi motivasi. Hal ini dikarenakan anggaran juga bisa memotivasi para pelaksana untuk terus bergerak mencapai tujuannya. Lalu yang ketujuh, yang terakhir itu ada fungsi pendidik. Bahwasannya fungsi anggaran ini sebagai pendidik maksudnya karena ia mengajarkan kepada para manajer khususnya untuk bekerja secara sistematis dan terinci dalam mempertanggungjawabkannya sekaligus menghubungkan dengan penanggung jawab lain dalam perusahaan. Baik, selanjutnya ada pengaruh dan tujuan anggaran publik. Anggaran publik selalu dikaitkan dengan akuntabilitas eksekutif organisasi. Konflik yang terjadi dalam penentuan anggaran sangat berpengaruh terhadap kapabilitas eksekutif organisasi untuk mengendalikan pengeluaran. Pada prakteknya, pihak eksekutif akan menggunakan daftar tahunan tentang pengeluaran dan pendapatan beserta tujuan aktivitasnya. Jadi, karakter anggaran adalah keragaman, keseluruhan transaksi organisasi, keteraturan penyerahan rancangan anggaran per tahunnya, akurasi perakhiran pendapatan serta pengeluaran yang didasari oleh persetujuan konsensus dan terpublikasi. Proses penyusunan maupun pengesahan anggaran dapat dipublikasikan ke masyarakat. Tujuan anggaran dapat dirumuskan sebagai alat akuntabilitas, alat manajemen, dan instrumen kebijakan ekonomi. Proses akhir penyusunan anggaran merupakan hasil dari persetujuan politik, termasuk item pengeluaran yang harus disetujui para legislator. Dalam hal ini, unit kerja organisasi merupakan pelaksana pengelolaan dan dana program. Ada karakteristik anggaran publik. Nah, karakteristik anggaran publik ini terbagi menjadi 5. Yang pertama, ada anggaran yang dinyatakan dalam satuan keuangan dan satuan non-keuangan. Yang kedua, ada anggaran yang umumnya mencakup jangka waktu tertentu, yaitu beberapa tahun. Yang ketiga, ada anggaran yang berisi komitmen atau kesanggupan manajemen untuk mencapai sasaran yang ditetapkan. Yang keempat, ada usulan anggaran yang ditelaah dan disetujui oleh pihak berwenang yang lebih tinggi dari penyusunan anggaran. Dan yang terakhir, ada anggaran yang telah disusun hanya dapat diubah dalam kondisi tertentu. Selanjutnya ada prinsip-prinsip anggaran publik. Dalam buku yang berjudul Introducing Public Administration, Shafritz dan Russell menyebutkan sejumlah prinsip sistem penganggaran sudah mengacu pada perkembangan terakhir dalam masyarakat, yaitu demokratis, adil, transparan, bermoral tinggi, berhati-hati, dan akuntabel. Nah, demokratis di sini itu mengandung makna bahwa anggaran baik yang berkaitan dengan pendapatan maupun yang berkaitan dengan pengeluaran harus ditetapkan melalui suatu proses yang mengikut sertakan sebanyak mungkin unsur masyarakat. Selain harus dibahas dan mendapatkan persetujuan dari legislatif, yang kedua ada adil, yang berarti bahwa anggaran negara harus diarahkan secara optimal bagi kepentingan orang banyak dan secara proporsional dialokasikan ke semua kelompok dalam masyarakat sesuai dengan kebutuhannya. Yang ketiga itu ada transparan. Nah, ini tuh proses perencanaan, pelaksanaan, serta pertanggungjawaban anggaran negara yang harus diketahui tidak saja oleh wakil rakyat tetapi juga masyarakat umum. Yang keempat ada bermoral tinggi. Nah, ini tuh pengelolaan anggaran negara yang berpegang pada peraturan perundangan yang berlaku, serta senantiasa mengacu pada etika dan moral yang tinggi. Yang kelima ada berhati-hati, yang berarti pengelolaan anggaran negara juga harus dilakukan secara berhati-hati, karena posisi sumber daya jumlahnya terbatas dan mahal harganya. Hal ini semakin terasa penting jika dikaitkan dengan unsur hutang organisasi. Yang terakhir ada accountable. Nah, di sini tuh bahwa pengelolaan keuangan organisasi harus dapat dipertanggungjawabkan setiap saat secara internal maupun eksternal kepada rakyat.
adalah sistem penganggaran publik. Sistem penganggaran publik ini terbagi menjadi 6 bagian. Yang pertama, line item budgeting, yaitu penyusunan anggaran yang didasarkan pada sumber dana, tujuan, dan sumbernya. Karakteristik dari line budgeting yaitu fokusnya pada pengendalian keuangan, penetapannya melalui pendekatan inkremental, dan penggunaan kemampuan menghabiskan atau menyerap anggaran itu sebagai salah satu metrik penting untuk mengukur keberhasilan organisasi. Yang kedua, incremental budgeting, yaitu sistem anggaran belanja dan pendapatan yang memungkinkan revisi tahunan. Ini juga berfungsi sebagai dasar untuk membuat usulan anggaran periode tahun yang akan datang. Angka yang ditunjukkan pada pos penganggaran adalah perubahan dari angka periode sebelumnya. Permasalahan tentang cara menaikkan atau menurunkan angka anggaran tahun sebelumnya harus diselesaikan secara bersama. Yang ketiga, yaitu planning programming budgeting system. Perencanaan program penganggaran sistem adalah proses perencanaan, pembuatan program, dan penganggaran yang terkait dalam suatu sistem secara keseluruhan, yang mencakup identifikasi tujuan organisasi serta masalah yang mungkin muncul. Adapun kelemahan dan kelebihan dari planning programming budgeting system ini. Untuk keunggulannya ada 3. Yang pertama, menggambarkan tujuan organisasi yang lebih nyata dan membantu pimpinan dalam membuat keputusan yang menyangkut usaha pencapaian tujuan. Yang kedua, menghindarkan adanya pertentangan dan overlapping program, serta mewujudkan sinkronisasi dan integrasi antar aparat organisasi dalam proses perencanaan. Yang ketiga, alokasi sumber daya yang lebih efisien dan efektif berdasarkan analisis biaya manfaat untuk mencapai tujuan. Sedangkan untuk kelemahannya sendiri ada 3. Yang pertama, merupakan proses multi kompleks dan memerlukan banyak perhitungan serta analisis. Yang kedua, memerlukan pengelola yang ahli dan memiliki kualitas yang tinggi. Yang terakhir, terlalu kompleks baik secara teknis maupun praktis. Siklus yang keempat yaitu zero based budgeting. Kelebihan dari zero based budgeting adalah munculnya unit keputusan yang menghasilkan paket alternatif anggaran yang mendorong organisasi untuk membuat anggaran yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan fluktuasi anggaran. Untuk kekurangannya adalah membutuhkan banyak kertas kerja dan data serta membutuhkan penerapan sistem manajemen informasi yang sangat kompleks. Ada 3 langkah penyusunan zero based budgeting. Yang pertama, mengidentifikasi unit keputusan. Yang kedua, membangun paket keputusan. Yang ketiga, mereview dan menyusun peringkat paket keputusan. Siklus yang kelima adalah performance budgeting. Performance budgeting adalah sistem penganggaran yang sangat terkait dengan visi, misi, dan rencana strategis organisasi. Ini mengalokasikan sumber daya ke program daripada unit organisasi semata dan menggunakan pengukuran output sebagai pengukur kinerja organisasi. Adapun keunggulan dan kelemahan dari performance budgeting sebagai berikut. Yang pertama itu untuk keunggulan sistemnya yaitu memungkinkan pendelegasian wewenang dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, merangsang partisipasi dan motivasi unit kerja melalui proses pengusulan dan penilaian anggaran yang bersifat faktual. Yang ketiga, membantu fungsi perencanaan dan mempertajam pembuatan keputusan. Yang keempat, memungkinkan alokasi dana secara optimal dengan didasarkan pada efisiensi unit kerja. Dan yang terakhir itu menghindarkan pemborosan. Untuk kelemahannya tersendiri, yang pertama, tidak semua kegiatan dapat distandarisasikan, tidak semua kinerja diukur secara kuantitatif, serta tidak semua jelas mengenai siapa mengambil keputusan dan siapa yang menanggung beban keputusan tersebut. Untuk siklus yang terakhir yaitu Medium Term Budgeting Framework atau MTBF. Itu adalah kerangka strategi kebijakan untuk anggaran belanja unit organisasi. Kerangka ini memberikan lebih banyak tanggung jawab kepada unit organisasi terkait penetapan lokasi dan penggunaan dana pembangunan. Keunggulan dari sistem MTBF ini yaitu pendekatannya yang menyeluruh memungkinkan banyak peluang yang tidak dapat digunakan. Dengan menggunakan pendekatan sektoral, kebijakan penggunaan sumber daya dapat diterapkan baik untuk perencanaan dan alokasi sumber daya di tingkat sektor maupun lintas sektor. Ini memungkinkan agen di sektor terkait untuk memanfaatkan berbagai peluang. Untuk kekurangannya adalah bahwa pendekatan MTBF bergantung pada keadaan negara atau organisasi. Kondisi sosial politik yang tidak stabil dan kebijakan fiskal yang tidak stabil adalah beberapa contoh yang melemahkan pelaksanaan MTBF. Selanjutnya yaitu siklus penganggaran publik. Yang pertama yaitu penetapan prosedur dan tip penganggaran. Penetapan prosedur pembuatan anggaran dan tip penganggaran tahun terkait adalah tahap pertama dari siklus penganggaran. Tahap ini sangat penting dalam proses penganggaran karena membutuhkan prosedur yang jelas untuk memberikan petunjuk dan pengawasan agar anggaran yang dibuat tidak melakukan kesalahan yang signifikan. Selanjutnya, tim penganggaran akan bertanggung jawab untuk membuat anggaran tahunan yang relevan. Yang siklus kedua yaitu penetapan dokumen standar harga. Dokumen standar harga ditujukan untuk mengendalikan harga berbagai kebutuhan organisasi, entah itu barang ataupun jasa.
Yang ketiga, penyebaran dan pengisian formulir rencana kerja dan anggaran. Pola tahapan ini akan disebarkan formulir program kerja dan anggaran tahun terkait. Pedoman pengisian formulir rencana kerja dan anggaran adalah dokumen standar harga serta draft atau dokumen perencanaan yang telah dibuat sebelumnya. Yang keempat, rekapitulasi kertas kerja. Tahapan selanjutnya setelah proses pembahasan kertas kerja adalah rekapitulasi kertas kerja tersebut. Rekapitulasi adalah proses meringkas atau mengumpulkan data dari kertas kerja. Yang kelima, pembahasan perubahan dan penyelesaian draft anggaran pendapatan dan belanja. Setelah rekapitulasi selesai, rencana kerja akhir dan kertas kerja anggaran digunakan untuk diskusi anggaran untuk periode berikutnya. Menjelaskan draft anggaran dan pendapatan belanja adalah tahap selanjutnya. Draft anggaran dievaluasi sekali lagi untuk memastikan bahwa semuanya sesuai dengan rencana dan tidak ada kesalahan. Dan yang terakhir itu penetapan anggaran pendapatan dan belanja. Draft anggaran yang telah diselesaikan kemudian ditetapkan menjadi anggaran. Ini adalah tahap akhir dari proses pembuatan anggaran. Jika sudah menyusun anggaran untuk periode berikutnya, kita bisa kembali lagi ke tahap yang pertama. Materi selanjutnya mengenai teknik penganggaran publik. Teknik penganggaran publik ini dibagi menjadi 4. Yang pertama, pendekatan fungsional. Yang kedua, pendekatan pengambilan keputusan. Yang ketiga, pendekatan psikologi atau motivasi. Yang keempat, pendekatan lingkungan dan yang berkesinambungan. Yang pertama-tama ada pendekatan fungsional. Pendekatan fungsional ini dilakukan dengan penerapan penyaluran anggaran terhadap kegiatan fungsional organisasi atau lembaga dengan tujuan untuk mengoptimalkan berbagai aktivitas lembaga sekaligus mengintegrasikan berbagai program melalui proses penyesuaian. Penyesuaian ini dapat dilakukan melalui evaluasi dan analisis keuangan secara berurutan. Kerangka berpikir dari System of National Accounts telah merekomendasikan pandangan karakter anggaran sebagai berikut. Yang pertama, kemandirian penyelenggaraan fungsi organisasi sektor publik. Yang kedua, diawali dengan batasan kemampuan, organisasi menanggung pengeluaran untuk kesejahteraan masyarakat. Apabila pengeluaran yang ditanggung adalah seluruhnya, maka organisasi memegang kendali penuh. Sedangkan, jika yang ditanggung hanya sebagian, maka organisasi bekerja dalam mekanisme kolaborasi. Kondisi ini akan berpengaruh terhadap proses penyusunan anggaran dari berbagai kepentingan formal, kepentingan hukum, dan kepentingan legislatif. Lalu selanjutnya di sini ada mengenai kesuksesan pelaksanaan anggaran ditentukan oleh 3. Yang pertama, kebijakan keuangan secara menyeluruh ditentukan lembaga setingkat, bagian, atau lembaga pelaksana tertinggi. Yang kedua, kesuksesan anggaran sangat ditentukan oleh dukungan politis sebagai lembaga. Yang ketiga, akurasi perencanaan, terutama penganggaran, dipengaruhi oleh teknik review atau perakiraan anggaran. Lalu selanjutnya, teknik penganggaran publik yang kedua ada pendekatan pengambilan keputusan. Ditinjau dari aspek ekonomi, penyusunan dan analisis anggaran, informasi dan komunikasi harus disaring dalam besaran ekonomi yang diartikan sebagai wujud kesejahteraan masyarakat. Proses anggaran biasanya mempunyai standar prosedur, sementara pengambilan keputusan merupakan proses gabungan dari unsur-unsur disiplin ilmu yang terdiri dari ekonomi, politik, psikologi, dan administrasi publik. Lalu, pendekatan pengambilan keputusan anggaran ini dapat dibedakan menjadi 2. Yang pertama itu rasional dan yang kedua itu penyesuaian atau bertahap. Pendekatan rasional didasari pada pemikiran ekonomi tradisional, sedangkan konsep penyesuaian atau bertahap pluralis pemerintah diterapkan ke arah pendekatan pemerintah yang demokratis. Baik, selanjutnya di sini ada pendekatan pengambilan keputusan. Kita bisa lihat perbedaannya. Yang pertama, dilihat dari segi keterkaitan. Kalau dari rasional, menggunakan keterkaitan teori ekonomi tradisional. Sementara penyesuaian atau bertahap menggunakan konsep pluralis organisasi yang demokratis. Lalu selanjutnya, dilihat dari segi jenis pendekatan. Kalau rasional, pendekatannya itu tujuan dan pengukuran alternatif tujuan. Sedangkan penyesuaian atau bertahap, proses penyesuaian antar individu dan kelompok yang mempunyai nilai ekonomi serta tingkat kekuasaan yang berbeda. Lalu yang terakhir dilihat dari segi kritik.
rasional, survei alternatif tidak dimungkinkan, keputusan akan mengurangi proses penyesuaian dan ditentukan melalui proses politik. Kalau misalkan dilihat dari penyesuaian atau bertahap, proses negosiasi akan menjadi dasar pengambilan keputusan dan kompromi tujuan dan menjadi dasar penilaian kinerja. Pengambilan keputusan di sektor publik adalah proses yang mempengaruhi bagaimana keputusan dibuat dalam lingkungan organisasi pemerintahan atau sektor publik. Berbeda dengan sektor swasta, di mana keputusan seringkali didasarkan pada pertimbangan keuntungan finansial dan tujuan bisnis. Pengambilan keputusan di sektor publik melibatkan faktor-faktor seperti pertanggungjawaban, keadilan, dan dampak sosial. Berikut ini beberapa aspek yang relevan dalam pengambilan keputusan di sektor publik meliputi: yang pertama, partisipasi masyarakat, yaitu keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan melalui konsultasi publik, pertemuan, atau platform online. Yang kedua ada peran akuntansi sektor publik, yaitu akuntansi sektor publik berfokus pada menghasilkan informasi keuangan yang relevan untuk pengambilan keputusan, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan entitas publik. Yang ketiga ada kebijakan pemerintah, yaitu keputusan di sektor publik harus mematuhi kebijakan yang telah ditetapkan agar dapat dipertanggungjawabkan. Yang terakhir yaitu penting untuk memahami bahwa pengambilan keputusan di sektor publik melibatkan banyak pemangku kepentingan dan mempertimbangkan dampak yang lebih luas pada masyarakat dan lingkungan. Pengambilan keputusan anggaran memang merupakan proses yang krusial dalam manajemen keuangan. Yang pertama itu ada rasionalitas pengambilan keputusan anggaran. Rasionalitas mengacu pada pengambilan keputusan yang didasarkan pada pertimbangan logis, fakta, dan analisis. Dalam konteks anggaran, rasionalitas melibatkan pertama, evaluasi alternatif, yaitu manajer harus mempertimbangkan bagaimana alternatif penggunaan sumber daya, misalnya investasi, pengeluaran operasional, dan proyek, secara rasional. Ini melibatkan membandingkan manfaat dan biaya dari setiap alternatif. Yang kedua, tujuan organisasi, yaitu keputusan anggaran harus selaras dengan tujuan jangka panjang dan strategi perusahaan. Rasionalitas memastikan bahwa anggaran mendukung pencapaian tujuan ini. Yang terakhir, ada analisis risiko, yaitu manajer harus mempertimbangkan risiko yang terkait dengan setiap keputusan anggaran. Ini melibatkan memahami konsekuensi potensial dan mengambil tindakan pencegahan atau mitigasi yang sesuai. Lalu yang kedua, ada penyesuaian atau bertahap. Penyesuaian mengacu pada kemampuan untuk mengubah anggaran seiring berjalannya waktu. Beberapa alasan mengapa penyesuaian diperlukan. Yang pertama, perubahan lingkungan, yaitu faktor eksternal seperti perubahan ekonomi, regulasi, atau kondisi pasar dapat mempengaruhi kebutuhan dan prioritas anggaran. Kedua, ketidakpastian. Beberapa variabel seperti permintaan pelanggan atau harga bahan baku mungkin tidak dapat diprediksi dengan akurat. Penyesuaian memungkinkan organisasi untuk merespon perubahan ini. Yang terakhir yaitu evaluasi kerja. Dengan memantau kinerja aktual, organisasi dapat menyesuaikan anggaran untuk mencapai hasil yang lebih baik. Yang ketiga, ada peran anggaran. Pertama, perencanaan. Anggaran membantu merencanakan kegiatan dan alokasi sumber daya. Ini memungkinkan organisasi untuk mengarahkan upaya mereka menuju tujuan yang telah ditetapkan. Yang kedua, ada pengendalian. Anggaran digunakan sebagai alat pengendalian untuk membandingkan hasil aktual dengan rencana. Jika ada penyimpangan, tindakan koreksi dapat diambil. Terakhir, informasi keputusan. Anggaran memberikan informasi yang diperlukan bagi manajemen dalam mengambil keputusan strategis. Pendekatan psikologi atau motivasi. Pendekatan psikologi dan motivasi dalam akuntansi sektor publik merupakan teknik yang sangat baik untuk diterapkan. Dalam penganggaran sektor publik, pendekatan ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut. Yang pertama, motivasi karyawan. Dengan memahami faktor-faktor motivasi, organisasi sektor publik dapat merancang insentif dan kebijakan yang mendorong kinerja yang lebih baik dari karyawan. Misalnya, penghargaan atau pengakuan atas pencapaian kerja dapat meningkat semangat dan
produktivitas. Yang kedua, perilaku pengelolaan keuangan. Pendekatan psikologi dapat membantu menggali perilaku individu terkait pengelolaan keuangan. Ini termasuk bagaimana orang membuat keputusan tentang pengeluaran, tabungan, dan investasi. Dengan memahami faktor-faktor psikologis yang mempengaruhi perilaku keuangan, sektor publik dapat merancang program edukasi dan kampanye yang lebih efektif. Yang ketiga, ketepatan pelaporan. Psikologi juga memainkan peran dalam ketepatan pelaporan keuangan. Karyawan yang memahami pentingnya integritas dan akurasi dalam pelaporan akan lebih cermat dan hati-hati dalam melaksanakan tugas mereka. Yang terakhir, keterlibatan masyarakat. Dalam sektor publik, keterlibatan masyarakat adalah hal yang krusial. Pendekatan psikologi dapat membantu merancang strategi komunikasi yang lebih efektif untuk melibatkan masyarakat dalam proses penganggaran dan pelaporan. Dengan memadukan pendekatan psikologis dan motivasi, sektor publik dapat mencapai tujuan keuangan dan kinerja yang lebih baik. Pendekatan lingkungan dan yang berkesinambungan. Menurut Soraya A. Afif, manajer program ekosistem wahana lingkungan hidup atau disingkat sebagai WALHI, setidaknya ada 4 jenis biaya dari dampak pencemaran terhadap lingkungan yang ditanggung oleh masyarakat, yaitu yang pertama ada damage cost, yaitu biaya akibat dampak langsung dan tidak langsung dari limbah, seperti meningkatnya berbagai penyakit, matinya biota air, dan terganggunya reproduksi makhluk hidup. Yang kedua, avoidance cost, yaitu biaya ekonomi dan sosial dan kaitannya dengan berbagai upaya untuk menghindari dampak pencemaran yang terjadi. Biaya ini termasuk pengeluaran untuk peralatan seperti penyaring udara di perumahan. Yang ketiga, abatement cost, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk menjaga atau mengurangi tingkat pencemaran seperti memasang peralatan pengolah limbah atau penggunaan teknologi bersih lingkungan. Yang terakhir, transaction cost, yaitu biaya sumber daya yang digunakan untuk melakukan penelitian, perencanaan, pengelolaan, atau pemantauan pencemaran. Penganggaran berdasarkan lingkungan berkesinambungan dimulai dengan proses penyusunan anggaran bagi program yang berwawasan lingkungan. Dalam konteks akuntansi publik, pendekatan lingkungan yang berkesinambungan dimulai dengan proses penyusunan anggaran bagi program yang berwawasan lingkungan. Anggaran program ini harus mempertimbangkan sisi pemeliharaan dan perbaikan kondisi lingkungan sekitarnya. Dengan demikian, tujuan anggaran dan program yang dapat tercapai dengan memperhatikan dampak lingkungan secara berkelanjutan. Akuntansi lingkungan membantu dalam penyusunan laporan keberlanjutan yang mencakup aspek-aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi. Laporan ini tidak hanya memberikan transparansi terhadap praktik bisnis, tetapi juga membangun kepercayaan pemangku kepentingan. Dengan adanya informasi yang transparan dan akurat mengenai kinerja lingkungan, perusahaan dapat mengambil keputusan yang lebih berkelanjutan dan berkontribusi pada upaya perlindungan lingkungan secara keseluruhan. Jadi, pendekatan lingkungan dan akuntansi publik saling terkait dalam upaya mencapai keberlanjutan dan perlindungan lingkungan yang lebih baik.